Saudara terkasih, kita masuki minggu biasa 32. Itu berarti kita berada pada akhir, menjelang akhir tahun liturgi. Karena minggu depan 33, selanjutnya adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yang merupakan akhir dari tahun liturgi tahun A bersama Matius. Maka bacaan-bacaan yang pada akhir-akhir dari tahun liturgi gereja ditawarkan pada kita semua adalah refleksi dan permenungan, sekaligus juga mengingatkan kepada kita semua tentang akhir zaman. Mengapa demikian? Ya tentu saja pertama-tama kita juga pada akhir tahun liturgi, tapi juga mengingatkan kita semua akan akhir zaman, yang bisa berarti kedatangan Tuhan kembali, parousia, kedatangan kembali Kristus dalam kemuliaannya. Bahasa gampangnya ya sering kita dengar adalah kiamat. Enggak ada yang tahu kapan datangnya. Tapi jadi bahwa akhir zaman itu berarti ya kiamat lokal. Ya tiba-tiba kena gempa bumi, tiba-tiba kena bom, selesai setempat. Tapi akhir zaman juga berarti personal. Hari Tuhan itu personal, yaitu kalau Tuhan memanggil kita semua saat kematian kita. Itu akhir zaman personal. Semuanya sama, tidak ada yang tahu kapan hari dan saatnya. Dan karena itu diminta apa? Berjaga-jaga dan siap siaga. Ya, berkaitan dengan kematian, tadi Santo Paulus dalam suratnya menggambarkan kepada kita semua. Dan ini yang selama bulan November kita secara khusus mengenangkan dan berdoa bagi mereka yang sudah meninggal. Di situ dikatakan oleh Santo Paulus bahwa kematian itu adalah pintu masuk ke dalam keabadian. Maka dalam catatan kuno di nisan yang sudah meninggal, itu biasanya yang tradisi Katolik yang kuno, namanya hanya 3 baris kok. Jadi siapapun Anda semua, kalau saat nanti tiba, paling-paling ditulis 3 baris itu. Namanya, yang kedua, lahir kapan di dunia ini, dan baris terakhir itu bukan mati, bukan wafat, bukan meninggal, tapi dalam istilah Katolik yang kuno adalah lahir dalam keabadian. Maka bagi orang Kristiani, kematian itu bukan isu penting, karena itu adalah lahir, pintu masuk dalam keabadian. Itu yang lebih penting. Ya memang untuk masuk keabadian harus melalui meninggalkan dunia fana ini menuju keabadian. Itu dikatakan Santo Paulus dalam suratnya tadi. Jangan kamu berduka cita seperti orang yang lain yang tidak punya pengharapan. Dan kalau kita percaya Yesus yang sudah wafat dan bangkit, maka kalau kita percaya kepadanya, karena dia akulah jalan, akulah kebangkitan dan kehidupan, maka kita pun yang telah meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan bersama Allah di dalam rumah Bapa. Dan rumah Bapa dikatakan Yesus banyak tempatnya, ya gitu ya. Enggak usah rebutan. Ada yang mau rebutan? Di rumah Bapa banyak tempat. Dan kalau kita ikut jalan Yesus sampai, maka ada dikatakan bahwa hendaklah kalian menghibur dengan perkataan-perkataan harapan akan kebangkitan, kehidupan kekal.
Dan itulah yang menjadi pokok iman kita. Sebentar lagi kita ucapkan nanti bersama-sama. Pada bagian akhir kita mengatakan apa? Percayakan pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Selesai, ya begitu hidup kita. Anda sadar tidak? Kredo itu disusun begitu. Kredo itu menyusul pejalan kita. Kita sadar, percayakan Allah Bapa, pencipta, asal kita. Kita percaya dalam jalan Yesus, itu pilihan kita. Ada banyak jalan, kita pilih jalan Yesus, kan dia jalan kebenaran hidup. Dan lalu kita percayakan gereja. Dan terakhir, hidup kita itu kalau sudah sampai terakhir apa? Ya kita minta pengampunan dosa, bertobat, bangkitan badan, kehidupan kekal. Selesai, amin, selesai. Itulah ziarah hidup kita yang dirumuskan secara sederhana dalam kredo atau aku percaya syahadat iman kita. Itulah pengakuan iman kita. Ujung akhirnya apa? Ya, kehidupan kekal. Tapi selalu di pertanyaan, kapan saatnya itu? Murid-murid juga bertanya, Guru, bila mana akan terjadi? Dan apa tandanya kalau itu akan terjadi? Dan jawaban Yesus menarik juga. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat juga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kalau ada orang yang sok tahu, wah hari Tuhan kapan datangnya, dan Anda percaya, Anda yang bodoh. Karena Yesus saja nggak tahu. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku tahu kapan datangnya hari Tuhan, dan Anda percaya, ya salah sendiri. Tidak ada yang tahu. Dan juga mungkin tidak perlu tahu ya. Karena kita selalu pengen tahu. Kepo. Pengen tahu atau pengen tahu banget. Nggak ada jawabannya. Maka dikatakan dalam Injil, tidak perlu kepo soal kapannya. Yang penting bagaimana kita menghadapinya. Dan sikap yang dihadapi adalah berjaga-jaga dan siap siaga, yang dalam bahasa lain adalah bersikap bijaksana. Oke? Itulah sikapnya. Bijaksana apa? Sadar bahwa kita di dunia ini sementara dan kita menuju tanah air surgawi yang abadi. Kita memang hidup di dunia ini supaya kita menantikan kedatangan Tuhan itu dengan siap siaga, dengan semangat, dengan tekun dan setia. Sekaligus juga diingatkan, sebuah peringatan tentang akhir zaman itu apa? Sebuah peringatan. Kalau Anda tidak menggubris, kalau Anda tidak memperhatikan dan menganggap sepi atau mengabaikannya, maka resiko ditanggung penumpang gitu. Jadi kalau Anda tidak waspada, tidak berjaga, ya risiko tanggung sendiri. Karena ini urusan masing-masing, Bapak Ibu Saudara-saudara. Meskipun suami istri, risiko tanggung sendiri. Tidak ngikut istrinya, tidak ngikut anaknya, tidak ngikut bapaknya, tidak ngikut anaknya. Risiko tanggung sendiri. Karena setiap dari kita, seperti minggu-minggu lalu, harus membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban atas hidup yang Tuhan percayakan kepada Anda untuk dikelola. Sampai kapan? Gak ada yang tahu. Kalau menurut Mazmur 90 dikatakan usia hidup kami 70. Sudah ada yang 70? Kalau kuat 80. Ada yang lewat 80? Itu tidak penting. Kalimat berikutnya yang lebih penting. Maka ajarilah kami menghitung hari-hari hidup kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, itu yang penting. Memiliki kebijaksanaan dalam hidup. Ya, Anda kalau minta ulang tahun, doanya apa? Supaya panjang umur. So what kalau panjang umur? Ada dua kemungkinan. Ingat baik-baik. Umur panjang dua kemungkinan. Satu, makin bijaksana, itu yang diharapkan.
atau makin banyak dosanya. Jangan lupa, harapannya makin bijaksana dalam hidup ini. Karena makin tua, makin punya pengalaman, makin bijaksana. Dan resiko itu adalah ya Anda terlambat. Ya kalau terlambat misa sih masih saya kira tidak atau petugasnya nggak galak-galak amat. Tapi kalau keterlaluan ya, tapi ya jangan gitu ya. Terlambat dikit ya bolehlah, Anda akan dipintu, tapi nanti tutup selesai. Tidak ada kamu teriak-teriak sampai guling-guling, tidak akan dibuka pintunya. Kalau pintu gereja ya masihlah, bolehlah masuklah, terlambat ya sudahlah. masih berusaha pengen ke gereja ya bolehlah gitu ya. Tapi kalau akhir zaman selesai, tutup. Menggedor-gedor seperti dalam perumpamaan tadi. Kalau jawaban anak atau zaman sekarang ya, sorry ya, gue kagak kenal. Jangan ngaku-ngaku, udah tutup, selesai. Tidak ada kesempatan lagi. Jadi kalau Anda terlambat, tidak ada kesempatan lagi. Tertutup selamanya dan diusir. Enyahlah, gue kagak kenal lu. Ya, resikonya itu. Boleh kita bersikap semawas, tapi ingat, ini pesan penting dalam khotbah akhir zaman yang selalu disampaikan menjelang akhir tahun liturgi. Selalu pesannya sama. Ingat, kita udah hampir setahun ikut dalam peziarah bersama Matius. Dan kita diingatkan bahwa resiko kalau kita tidak menanggapi apa yang Tuhan ingatkan pada kita semua, kalau Anda terlambat, tidak ada kesempatan lagi. Kalau Anda tidak berjaga, maka pintu tertutup selamanya. Dan paling buruk, ya Anda diusir, enyahlah. Dan perumpamaan itu digambarkan dalam 3 kali berturut-turut. Hari ini tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Minggu depan tentang talenta. Minggu berikutnya tentang penghakiman terakhir. Yang salah satu pesannya ada di sebelah utara gereja itu. Yesus tunawisma. Segala sesuatu yang kamu lakukan, sesuatu yang paling indah ini kamu lakukan untuk aku. 3 kali berturut-turut diingatkan. Hari ini digambarkan 5 gadis bijaksana dan bodoh. Nah, penting kan? Kriteria apa? Bijaksana ya. Bukan wanita-wanita atau gadis-gadis yang cantik, bukan. Bukan gadis-gadis yang apalagi, tidak. Tapi yang kriterianya adalah bijaksana. Dan satunya bodoh. Jadi nggak ada body shaming ya. Tenang aja ibu-ibu, tenang aja, remaja putri tenang aja. Tidak ada body shaming. Karena ukurannya adalah bijaksana. Ya. Bukan apakah ini langsing, tidak ada body shaming. Kriterianya adalah bijaksana. Dan bijaksana itu berarti apa? Memang berjaga, selalu siap sedia. Karena apa? Ingat pengalaman siapa? Salomo. Anda ingat, kalau ingat Salomo apa? Orang yang dikenal sebagai yang bijaksana. Iya, betul. Tapi di awal mudanya bijaksana, tuanya tidak. Ingat, kebijaksanaan itu tidak selamanya. Harus dijaga, harus dirawat, harus diasah. Kalau tidak, bisa jadi mudanya sangat bijaksana, tuanya kagak bijaksana. Itu Salomo yang dikenal sebagai orang sangat bijaksana, mudanya. Jadi harapannya apa? Kita diharap menjadi konsisten, bijaksana dari muda sampai nanti kita masuk peti, baru dikatakan orang ini memang bijaksana. Karena kalau belum masuk peti, belum teruji. Sekali lagi, yang awalnya bijaksana bisa sangat buruk. Maka kita diajak apa? Awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya juga baik. Itu harapannya. Kalaupun nggak begitu, boleh saja awalnya buruk, tengahnya jadi baik, akhirnya baik.
Kalau mau yang ekstrim seperti penjahat yang disalib bersama Yesus, awalnya jelek, tengahnya jelek, akhirnya baik. Yesus, ingatlah aku kalau engkau hadir sebagai raja masuk dalam Firdaus. Hari ini juga kamu bersamaku. Mending jangan nunda-nunda. Ya udah, nanti akhir last minute aja ingat Tuhan. Masalahnya ya kalau ingat. Kalau ingat, kalau nggak ingat, resiko tanggung sendiri. Jadi ya, Anda milih mana? Harapannya awal baik, tengah baik, akhirnya baik. Tetap bijaksana. Kalaupun tidak bisa, mungkin startnya buruk. Tidak ada apa-apa, start buruk. Banyak orang kudus start buruk. Seperti kata 1 Agustinus, tidak ada orang kudus tanpa masa lalu. Bahkan masa lalunya sangat gelap, lebih buruk dari Anda mungkin. Dan juga tidak ada pendosa yang tidak punya harapan dan masa depan. Jadi kalaupun startnya buruk, tidak apa-apa. Mari berikutnya apa? Ya kalau begitu bertobatlah, jadi baik, sehingga nanti Anda mengakhiri dengan baik. Dan kalau mengakhiri dengan baik, dikenal oleh Yesus. Mengakhiri dengan baik, Anda dikenal Yesus. Tapi kalau Anda merasa baik, buruk, tidak dikenal oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu, mari kita bicara berarti apa? Menjaga stamina. Ini adalah konsistensi. Karena banyak dalam hidup ini orang yang dulu kita sangat baik, ternyata endingnya buruk gitu. Banyak yang terjadi. Contohnya Salomo. Dan mungkin juga tokoh-tokoh yang lain. Bisa saja kita diajak untuk konsisten, dan itulah namanya bijaksana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Anda sekarang posisinya di mana ini? Kan kita belum tahu endingnya, belum tahu finishnya ini. Jadi makanya kita waspada, karena bisa yang sekarang ketawa ke TV ini bisa aja besok pagi masuk peti itu. Bisa loh. Jangan terlalu optimis bahwa Anda masih bisa melihat dunia besok. Maka dikatakan bijaksana dan bersiaga. Dan kalau kita bersiaga, berada dalam jalan Yesus, jalan cinta kasih, maka kapan saja dipanggil, tidak takut. Karena apa? Kita sudah ada on the track kepada Yesus. Mari kita merahmat Tuhan supaya kita boleh senantiasa bijaksana lebih ini. Mari kita kelola selagi masih berikan kesempatan pada kita semua, gunakan kesempatan yang baik. Ya, nanti boleh nyanyi sendiri di rumah ya. Hidup ini kesempatan. Nanti beri kesempatan. Selagi masih kuat, jangan, waduh nanti kalau ingat Tuhan kalau udah pensiun aja dah. Ya kalau nyampe, belum tuh nyampe loh. Ya jangan nunda-nunda. Beri kesempatan, gunakan dengan baik. Dan kalau hidup Anda gunakan dengan baik, menjadi berkah, menjadi kasih bagi sesama, maka hidup Anda sudah menjadi berkah, baik waktu masih dunia ini, bahkan juga sudah mati. Itulah orang kudus, sudah mati berabad-abad yang lalu, masih menjadi berkah untuk kita semua. Itu berarti memang betul-betul baik. Ya, moga-moga kita juga semua nanti begitu ya, menjadi berkat Tuhan baik saat dunia ini maupun juga setelah mati, kita masih menjadi berkat untuk orang lain. Itu baru top. Itu orang kudus itu semua sudah berabad-abad yang lalu, ratusan tahun yang lalu, tapi tetap menjadi berkat untuk kita semua. Semoga kita sungguh semakin berjaga dan siap siaga. Dan sebagai penutup dari kata-kata Paus Fransiskus dalam Twitternya, hanya iman yang bisa mengubah akhir hidup duniawi kita menuju awal hidup abadi. Dan semoga kita merawat pengharapan itu.